Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Masih lanjutin ngomongin saham untuk membuat analisa market maker ya. Nah, kemarin sudah sampai sini nih. Nah, sudah ada C, sudah ada sebagian chart ya, beberapa sudah. Itu kan, lalu ada PR-nya. PR-nya untuk melengkapi ini jadi ada open, high, low, close. Ini close-nya sudah ada, tinggal geser ke sana. Kemudian membuat nama range juga kan, PR-nya kan. Nama range yang untuk chartnya nanti, chart seriesnya, kemudian menambahkan ke chart ini seriesnya, oke ya. Itu yang kemarin tuh gitu. Nah ini saya udah ngerjain PR-nya, tuh itu PR-nya, kerjain ya, ini ditutup aja. Oke, jadi posisi udah seperti ini nih sekarang. Setelah PR-nya dikerjakan, ini beberapa informasi sudah ditambahkan situ, gitu ya. Terus ini kita sudah bisa kalau keluar enable konten, lalu kita mulai saja. Nah, kemarin untuk HLC-nya ini harus membuat si mesernya dulu kan, mesernya ada di Power Pivot-nya. Nah, itu meniru yang C saja, tinggal diganti. Nah, flow-nya nanti jadi pakai high, pakai low, pakai apa gitu ya. Ini jadi dari C di copy nanti jadi open, kan? Ganti open dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini kan chartnya kan mepet banget nih. Kita akan kasih jarak dia. Oke, kita kasih jarak. Nanti kita harus butuh measure baru. Kita ini ada end rows itu jumlah rowsnya. Sekarang kita akan tambahkan di sini chart rows gitu ya. Itu sama dengan end rows, misalnya kita tambahin 5D. Tambah 5D setelahnya gitu ya. Nah, ini end chart rows, oke. Jadi di sini kita nggak akan pakai si end rows lagi. Nah, bisa dikit sini. Oke. Nah, deh. Ya. Kemudian kita nggak akan pakai si sama tadi end rows lagi. Kalau kita nggak pakai end rows berarti nah ini di sini mana nih? Ini end rows akan kita ganti dengan si end chart terus ini gitu ya. Bisa dikeluar. Udah kita daftarnya. Nah, berarti nanti semua chartnya harus masih tetap merujuk ke sana kan. Nah, kita kan harus ngecek lagi nama-nama range-nya. Range-nya harus tetap merujuk ke Y berapa itu? Y4 gitu ya. Kemudian masih merujuknya ke Y4 tuh, masih oke kan. Ini juga udah geser, cakep ya. Cakep nih. Oke, sekarang udah bisa. Baru deh kita mau membuat yang namanya candlestick. Ini chartnya mau kita kasih nama dia jadi chart satu candle ya. Ini bentuknya shapes, jadi nanti kalau di otomasi mau mengambil chartnya itu berarti lewat shapes. Nah, ini chart satu candle ini terus kita ambil chartnya, oke. Itu ceritanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita itu mau membuat dia jadi candlestick. Ini diklik chartnya, kita klik kanan untuk pivot chart option. Data area, ini kan kita bisa milih data series di sini ya nanti kan. Oke, ada chart sign. Nah, di chart sign kita akan tambahkan yang namanya up down bar untuk jadi candlenya. Kemudian kita akan tambahkan lines high low lines yang jadi ekornya. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke sini. Nah, di down bar-nya itu karena dia down bar berarti kita akan fill dia dengan warna merah dengan border yang lebih tua. Gitu. Kemudian up bar-nya kita akan pilih yang solid fill-nya biru dengan bordernya juga biru aja. Oke. Kemudian yang high low line-nya solid saja yang hitam. Nah, itu deh. Yang terjadi. Itu udah mulai kelihatan tuh bayang-bayangnya. Sekarang kita tinggal off kan
masing-masing series. Oh, ini tidak usah pakai line, markernya juga nggak ada, nah marker optionnya nggak ada. Oke, gitu ya, semua di satu itu. Ini yang H juga, yang L juga, kemudian yang C juga. Oke, dah kita sudah punya chartnya, bagus. Nah, sampai sini udah selesai deh bahasanya. Oke, berikutnya ya kita akan tambahkan apa ya, market maker deh. Market maker itu berarti harus pakai running total misalnya itu dulu. Ini berarti nah, kita nanti butuhnya ini nih, load fnet ini. Nah, ini kan ada angkanya load fnet ini. Nah, ini kita jumlahkan semuanya aja, tapi dari tanggal awal data. Nah, berarti kita butuh tahu tanggal awal data ya. Tanggal awal data berarti kita harus membuat si namanya measure. Oke, kita sudah punya di manage-nya itu di tim date yang kemarin adalah max. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sana. Minimal tanggal pakai min. Minimum tanggalnya dari tim date. Kita enter. Nah, berarti di sini ada start tanggal data sama seperti itu dikalkulate yang namanya min tanggal. Nah, filternya adalah all indeed. Gitu deh. Nah, jadi ini start tanggalnya. Oke, kita bisa coba tampilkan di sini. Sekarang bukan di data RS tapi di Tintin. Nah, jadi start tanggal datanya adalah di sini. Ini start tanggal datanya. Kita update. Dan nih, jadi semua mulai tanggal 2 Januari itu ya. Nah, semua mulai tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari sampai tanggal row tanggal ini, oke. Nah, kita mau membuat measure. Measure-nya akan diletakkan di data RS, dikasih nama akumulasi load fnet gitu. Net aja. Nah, ini kita akan calculate yang kita sama adalah load fnet, ya kan? Ini loh, yang ini loh yang mau disam, tapi yang termasuk yang di belakang-belakang sana. Fnet gitu. Oke. Nah, filternya adalah date between. Date between-nya mulai dari start tanggal data. Mana? Inilah. Oh, mana kok nggak keluar ya? Oh, dates-nya. Oh, tabel tim date. Oh, dia mintanya tabel tim date, kolom, tanggal. Nanti kita akan lihat tuh bedanya. Kemudian dia itu adalah start tanggal data. Nah, itu dia. Ini sampai dengan row tanggal. Tutup lagi. Ini number saja. Nah, ini adalah running totalnya. Oke. Ini akan kita pakai jadi FF di sana. Nah, ini tadi tampilkan di sana. Dan tampilkan di sana, kita set nama captionnya sekarang jadi FF. Oke. Nah, yang lainnya bisa dihilangkan. Netnya hilang. Start tanggal datanya hilang. Oke. Ini yang dipakai. Ini kita butuh nama range-nya, ya kan? Standarnya kan gitu. Nama range-nya, formulanya persis seperti ini. Copy dulu. Jadi define name. Nah, ini namanya chart. Misalnya FF gitu ya. Gitu deh.
for FF saja. Nah, for infonya, ini formulanya gedein dikit biar kelihatan. Pasti yang diganti adalah ini. AN jadi apa itu? O. A. O. Oke. Nah, itu udah jadi. Nah, sekarang, sampai situ udah jadi itu. Sejak itu udah. Nih, sekarang kita masukkan ke dalam chart. Select data. Series name-nya adalah AUNI. Kemudian values-nya mulai dari sini kita ganti dengan namanya tadi baca vol FF gitu. Pasti oke. Ini namanya adalah apa namanya? Sumbu X. Chart sumbu X gitu. Pasti oke deh. Nah, ini jadi begini. Tenang aja, tenang. Biasa itu biasa. Ke format chart area, kita pilihkan yang FF-nya. Kita akan pindahkan dia ke secondary axis. Dah, sembuh sendiri dia. Nah, kita set garisnya. Solid line dengan garis, nggak usah tebal-tebal. 5 aja deh. Garisnya putus-putus. Nah, gitu dah. FF-nya udah jadi. Gitu. Nah, FF-nya udah jadi. Kalau yang untuk ini sekarang apa namanya ini? Axis Y-nya untuk yang candlestick price-nya ini sudah ada min dan maksanya. Nah, kalau yang buat ini namanya buat si FF-nya, nah, kan? Buat FF-nya kan kita harus ngitung min dan anunya dari si chart FF. Nah, saya tulis di sini aja FF min max gitu ya. Min max di sini aja. Ini minnya berarti saya bisa langsung min dari formulanya dari chart yang namanya vol FF. Enter. Kemudian di sini ada max dari yang namanya chart vol FF gitu. Jadi nggak semuanya harus dibuatkan measure. Kalau begini measure malah jadi lambat nanti dia. Gitu, oke. Kita jadi siap semuanya. Terus sudah sampai sini kita mau ngapain lagi ya? Oh, kita mau ngubah nganunya aksisnya ini ya. Aksisnya ini supaya kalau dia menyesuaikan tuh. Setiap kali diklik ganti nanti dia akan menyesuaikan ini rentangnya. Jangan terus gandul kayak gini kan, jelek ini kan kalau bisa agak terus bagus. Nah, itu caranya pakai VBA di record makro. Baru deh kita ganti. Ini deh. Ini dulu format aksis. Itu angkanya berapa tuh di atas sana? 4370. 4370 sampai dengan 5175. Oke. Nah, selesai. Itu udah jangan lebih cakep kan? Nah, yang sebelah kiri itu yang untuk FF-nya. Yang FF-nya kita ganti ini. Nah, di copy. Wah, nggak usah ada yang FF-nya. Sampai segitu aja nanti kita sesuaikan saja di sana. Mana tadi developernya? Stop report dah. Saja. Oke. Nah, kita bisa lihat tuh sekarang ini saya tutup dulu deh biar agak gede ya. Kita bisa lihat scriptnya di prop, klik view code. Ya, ada modul kedua. Nah, ini kan ada panjang banget kan. Nah, ini yang terakhir nggak usah nih. Yang tadi kan ini nggak usah nih. Ini nggak pakai, ini nggak kepake, ini nggak kepake. Nah, ini yang penting cuma 2 baris dari awal. Nah, ini scroll down nggak. Ini ada, ini saya copy dulu deh sampai sini ya. Ini kan yang mau FF tadi, ini saya copy.
itu kita akan pakai di prop. Jadi kan gini, kalau mm-nya diklik, nah nanti program pasti ada kalkulasi formula di sini. Nah, calculate. Maka kita pakai eventnya di sini adalah eventnya worksheet yang namanya calculate. Nah, selection chainnya dipakai hapus saja. Kita paste di sini. Gitu, baru kita rapikan. Oke, karena ini chart, kita buat variabel chart, chart, gitu deh. Nah, active sheet ini adalah di mana program itu sheet 3. Oke, nah karena dia langsung ke chart objek nih, karena dia pakai active sheet. Kalau pakai sheet 3, maka kita pakai shapes. Gitu, ini yang kita ambil. Bisa dihapus. Nah, dari sini kita akan milih chart. Nah, ini akan kita simpan ke dalam objek chart set sama dengan sheet 3 bla bla gitu. Dah, jadi active chart adalah si chart. Nih, aktif window ini nggak kepake. Ini adalah ini lagi, ini nggak kepake. Oh, yang si lagi ini juga pakai, tinggal 2 baris. Oke ya, nah, sampai sini nih. Ini kita 4370. 4370 punyanya candlestick di primary key. Nah, ini ada axis group di sini. Cuma kita pilih primary. Yang ini berarti juga primary ini. Nah, ini yang punyanya siapa tadi? Candle. Bawahnya lagi kita akan bikin yang secondary punya FF. Gitu kan? Ini minimum dan maksimum. Sekarang minimum scale-nya kita lihat selnya. Selnya adalah Y5, Y6. Kalau di sini AC 8, AD8. Oke, kita di sini berarti di sheet 3 ambil range yang dari Y5 value-nya gitu. Terus di copy deh. Copy sono, ini jadi 6, ini jadi AC8. Ini jadi AD8. Nah, oke, sampai sini. Nah, ini sheetnya ada banyak. Nanti kalau kita ngubah-ngubah sheet, nah, repot tuh, kadang-kala kelupaan. Maka kita blok dengan bit. Maka di belakang sini ada N bit. Gitu ya. Ini dimasukkan, maka semua sheet sudah bisa dihapus, langsung tinggal titik atributnya atau metode yang mau dipakai. Dah, sudah jadi. Oke, kalau sudah jadi terus di save. Nah, terus di save dulu. Save gitu. Oke kan, aduh, variabel not. Wow, sheet 3 ya. Stop aja, apa itu di situ. Save lagi. Nah, oke. Nah, itu udah beres tuh. Nah, lalu di save. Nah, yang ini kan kita nggak butuh ditampilin. Nah, format aksis kita hilangkan dengan cara ini nih labelnya. Ini nggak usah non. Nah, kan cepet. Nah, ini kan udah jadi deh. Gitu ya. Gede-gedein ya, atur aja deh ya. Titik di sini deh. Dah, sip. Jadi deh. Kita coba pindah ke Astra. Jadi Astra. Nah, ini foreign flow-nya. Astra sekarang lagi market maker-nya kan memang asing nih. Berarti kita pakai foreign flow boleh, bisa. Cocok kalau pakai foreign flow karena dia asing, ya tak? Oke, ini diatur dulu. Propertinya
salah, textbooknya salah, size-nya salah. Di mana ya? Yang anu check option, bukan ya? Oh ini ya, bukan ya? Itu yang supaya nggak turun nggak nganu. Lalu properti ya, size pecat itu deh. Belum baca dah. Ya mau di lock perbedaannya itu dan size-nya lock aspek rasio itu. Adalah ya, ini sudah oke. Nah, kita ingat ya nggak usah. Dah, siap. Nah, apa tadi yang mau dibahas? Udah selesai ya. Udah gitu aja ya. Udah selesai. Nah, ini udah jadi nih. Nanti habis ini kita bisa mulai bikin yang lainnya, misalnya apa yang volume atau sama dia salesnya berapa gitu ya, value sama salesnya berapa gitu lah misalnya, misal dia dia tinggi beli atau tinggi jual gitulah ceritanya. Oke. Ya, ini gitu aja ya. Nah, sih ya. Cukup nih, cukup. Udah bisa nih. See you.